Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di sini dalam program Tepari Tausiah pagi hari langsung dari Hotel Maxwell Jalan Taman Makam Pahlawan. Ya, masih bersama Ustadz muda kita, Ustadz Dandi, Masya Allah. Nah, ini temanya sebetulnya simpel, namun memang Ya. masih belum banyak sebetulnya tema-tema seperti ini di permukaan, di umum diangkat seperti ini, Ustadz. Nah, saya ingin bertanya sehubungan dengan tema kita yang ini pagi hari ini bahwa cinta Allah kepada seorang pendosa. Adakah penjelasan khusus Ustadz di dalam ayat atau di dalam Al-Quran atau mungkin kumpulan hadis atau apa seperti itu yang menjelaskan bahwa Allah ini tidak memandang, tidak pilih-pilih karena sampai pendosa pun ini dicintai seperti itu. Biasanya kan seseorang itu dicintai karena perbuatan baiknya, dicintai karena imannya, ya, dicintai karena tutur katanya, ya, perlakuannya, amalnya, ibadahnya, sedekahnya. Nah, ini cinta Allah kepada seorang pendosa. Adakah dalil atau penjelasan-penjelasan yang menguatkan seperti ini, Ustaz? Ya, silakan. Oke, syukran. Sebenarnya tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa ini sebenarnya implementasi dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Jelas di ayat tersebut, di ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Di situ kata Allah, hai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Allah di situ tidak mengatakan wahai pendosa. Andaikan Allah mengatakan wahai pendosa, baik. Tapi tidak, wahai hambaku yang melampaui batas. Allah tidak mengatakan wahai hambaku yang pendosa, tapi justru Allah mengatakan wahai hambaku yang melampaui batas. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat itu kalimat ya ibadi itu adalah kalimat bukti kasih sayang Allah kepada seorang pendosa yang menunjukkan bahwa Allah itu bukan benci pendosa, tapi justru Allah yang benci itu adalah dosanya, bukan pendosanya. Jadi gitu. Memang mutlak ya, Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada semua hamba-hambanya. Dan bukan cuma hamba-hambanya, tapi kepada semua makhluknya. Kepada semua makhluknya. Apapun makhluk hidup yang ada di muka bumi, di jagat raya, ini semua Allah cinta seperti itu ya. Masya Allah. Justru malah dilanjutkan lagi. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Artinya di situ dari rahmat Allah berarti Allah masih besar kasih sayang Allah itu. Makanya kita di dalam ayat tersebut Allah memberikan harapan sebenarnya, memberikan harapan, menunjukkan bahwa Allah itu mencintai kita dengan cara bahwa jangan engkau berputus asa karena sebenarnya rahmat saya itu luas, kasih sayang saya itu luas, maka mohonlah ampun kepada aku kata Allah. Hanya lanjutannya itu sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Yang penting itu, yang penting semua dosa Allah ampuni kecuali dosa syirik, menduakan Allah. Gitu. Tapi kalau misalnya syiriknya di ujung akhirnya bertobat, bisa. Insya Allah. Seperti itu ya. Kecuali di akhir hidupnya tetap tidak bertobat, masih syirik walaupun seseorang yang baik hati ya, tutur katanya baik, ibadahnya baik, tapi menduakan Allah tidak ada ampunnya seperti itu ya. Begitu. Ya baik, Masya Allah. Baik, dilanjutkan lagi Ustaz di segmen keempat ini. Oke, menarik berkaitan dengan ini karena juga berkaitan juga dengan fenomena-fenomena hijrah gitu dan sebagainya. Seringkali juga teman-teman kita dalam proses belajar untuk memperbaiki dirinya akan ditemukan titik jalan yang jenuh dan sebagainya sehingga naik turunnya iman pun itu seringkali menjadi kendala mereka. Dan ayat ini selalu menjadi pegangan untuk mereka bahwa Allah itu memiliki ampunan yang sangat besar kepada seorang hamba. Siapapun dia, kalau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Makanya seringkali kami menyampaikan bahwa sebenarnya kita itu hanya butuh satu langkah saja untuk kembali ke jalan Allah, yaitu bertaubat. Karena sebenarnya Allah itu Allah itu sebenarnya mengampuni semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka kami selalu mengingatkan bahwa manfaatkan itu sebaik-baiknya. Bahkan kami pun yang mungkin
teman-teman pemirsa di rumah melihat kami mengisi dakwah di mana-mana pun, itu juga tidak menjamin kami tak ada dosa. Jadi setidaknya ketika kita sebelum tidur, pastikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pastikan juga diri kita itu bisa memaafkan semua orang yang yang mungkin menzolimi kita hari ini. Pastikan kita bisa memaafkannya sebelum kita tidur. Karena jangan sampai ketika kita tidur kita sudah tidak bangun lagi. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya kita sebisanya memaafkan dan sebagainya. Tujuan memaafkan juga supaya kita juga meringankan saudara-saudara kita yang mungkin berbuat zalim kepada kita. Karena ya kita harus juga belajar dari Nabi Muhammad, bagaimana beliau ketika dizolimi, dicaci maki, dihina, dia tidak marah. Justru beliau memaafkan, beliau berlapang dada dan sebagainya. Dan berlapang dada itu merupakan akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang patut ditiru dan dicontoh oleh umat Islam. Begitu. Intinya banyak harapan. Jadi meskipun kita banyak melakukan dosa, kita harus tetap optimis. Jangan berputus asa dan selalu mengharap rahmat Allah. Ini saya ada tiba-tiba pertanyaan lagi Ustadz ya. Ini lagi-lagi karena melihat fenomena yang ada di masyarakat, di lapangan, di industri ya, di media dan sebagainya. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang pendosa, tetapi pendosa ini plot twistnya adalah ternyata hanya figur atau peran saja, atau acting atau branding. Apakah ini bisa dianggap sebagai sebuah dosa yang disengaja hanya karena berbuat buruk di depan masyarakat, tapi karena ingin terkenal, tetapi sebetulnya aslinya baik? Itu seperti apa Ustaz penjelasannya? Apakah itu tetap dosa atau tidak dosa? Diampuni atau tidak diampuni, atau seperti apa Ustaz? Kalau saya melihat itu bahwa tidak boleh kita bermain dengan dosa. Kalau dosa, ya dosa. Tidak ada toleransi mengenai dosa. Kalau zina, ya zina. Mencuri, ya mencuri. Tetap itu adalah bagian dari kezaliman. Kalaupun dibuat-buat seperti itu, berarti dia sebenarnya menzolimi dirinya sendiri. Gitu. Padahal dia bisa membangun branding yang baik. Kenapa justru harus membangun branding yang jelek? Iya, karena bisa dikatakan bahwa memang fenomena zaman sekarang ini bahwa banyak sekali orang membranding dirinya, ternyata plot twistnya atau kebalikannya adalah ternyata orang itu baik, tapi di masyarakat dia membranding dirinya jahat atau nyebelin atau seperti apa. Akhirnya banyak dosa kan, dicaci maki oleh netizen di sosial media dan sebagainya. Tapi ternyata di balik itu mereka menyumbang, membuat masjid dan sebagainya, dan itu sangat berhubungan sebetulnya dengan apa yang saya tanyakan Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan ya pertanyaan ini usai jeda berikut ini di segmen kelima. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Usia Pagi Hari.